Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Eka Dalilah Putri dengan NIM 23134154, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Psikologi Kepribadian tentang psikoanalisis klasik menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan seorang psikoanalisis asal Austria, diakui sebagai bapak psikoanalisis. Ia mengembangkan teori tentang cara kerja pikiran manusia dengan fokus khusus pada pengaruh hubungan bawah sadar, struktur kepribadian, dan proses perkembangan manusia. Psikoanalisis adalah salah satu cabang psikologi yang berkaitan dengan kepribadian yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menekuni konsep ketidaksadaran sebagai faktor pendorong utama perilaku manusia. Freud berargumen bahwa pengalaman di masa kecil, terutama konflik yang tidak terselesaikan, dapat meninggalkan jejak mendalam dalam alam bawah sadar kita. Jejak ini akan terus memengaruhi perilaku kita di masa dewasa nanti. Tujuan utama dari psikoanalisis adalah mengangkat konflik-konflik yang terpendam di dalam alam bawah sadar ke permukaan kesadaran. Dengan demikian, individu dapat memahami dan mengatasi berbagai masalah psikologis yang mereka hadapi. Salah satu metode terkenal dalam psikoanalisis adalah asosiasi bebas, di mana pasien didorong untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka tanpa merasa tertekan atau terhambat oleh sensor. Dengan menggunakan metode ini, terapis dapat membantu pasien mengenali pola-pola berulang serta makna yang tersembunyi di balik gejala yang mereka alami. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Teori kepribadian yang mencakup 3 tingkatan, yaitu sadar, prasadar, dan bawah sadar, adalah konsep konflik kejiwaan yang dikembangkan oleh Freud hingga tahun 1920-an. Pada tahun 1923, Freud memperkenalkan model struktur kepribadian yang baru, yaitu id, ego, dan superego sebagai langkah untuk melengkapi dan menyempurnakan teori tingkat kepribadian yang ada sebelumnya. Yang pertama itu ada id, di mana id itu merupakan bagian paling dasar dari diri kita, berisi keinginan dan dorongan alami seperti makan, minum, atau hasrat seksual. Id itu bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Contohnya, bayi yang menangis meminta susu karena ingin segera kenyang. Selanjutnya ada ego. Ego merupakan bagian yang berperan sebagai pengatur, bekerja berdasarkan logika dan kenyataan. Ego memastikan keinginan id terpenuhi dengan cara yang masuk akal. Contohnya adalah anak yang lapar tidak langsung makan makanan mentah, tetapi menunggu ibunya memasak terlebih dahulu. Selanjutnya ada superego, di mana superego merupakan bagian moral kita seperti hati nurani. Ini muncul karena pengaruh nilai-nilai dan norma dari lingkungan. Contohnya adalah orang yang merasa bersalah setelah mengambil barang milik orang lain. Tujuan superego bukanlah sekedar untuk menunda keinginan individu yang mencari kesenangan, melainkan untuk menghambat sepenuhnya. Berbeda dengan id yang berjuang untuk mencapai kesenangan, atau ego yang memiliki tujuan realistis. Superego mengedepankan moralitas di atas segalanya. Seperti halnya, superego juga tidak mau berkompromi dengan keinginannya. Selanjutnya ada dinamika kepribadian menurut Sigmund Freud. Dalam bidang psikologi, dinamika kepribadian merujuk pada interaksi antara berbagai elemen yang membentuk kepribadian individu serta pengaruhnya terhadap perilaku dan perkembangan psikologis seseorang. Dinamika ini melibatkan faktor internal seperti emosi, motivasi, dan kognisi, maupun faktor eksternal seperti lingkungan, sosial, dan budaya yang berperan penting dalam proses pembentukan dan perubahan kepribadian.
Sigmund Freud sebagai pelopor psikoanalisis yang memperkenalkan gagasan mengenai adanya konflik internal dalam kepribadian yang mempengaruhi dinamika psikologi seseorang. Ia mengembangkan teori kepribadian yang menyoroti interaksi antara tiga elemen, yaitu id, ego, dan superego, yang dimana dinamika antara ketiga komponen ini menciptakan konflik yang berpengaruh pada perilaku dan karakter individu. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud menekankan pada konflik psikologis yang dialami selama masa kanak-kanak. Freud berpendapat bahwa kepribadian manusia terdiri dari tiga komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Freud berpendapat bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui serangkaian tahap penting, di mana setiap tahap berhubungan dengan fokus seksual yang berbeda pada anak, yang dikenal sebagai tahap psikoseksual. Kelima tahap tersebut mencakup tahap oral, anal, falik, laten, dan genital, di mana masing-masing tahap dihadapkan pada tantangan atau konflik yang perlu diselesaikan. Secara keseluruhan, teori Freud mengenai perkembangan kepribadian mengedepankan peran penting pengalaman masa kecil dan konflik internal yang tidak disadari. Elemen-elemen ini berkontribusi signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku individu di kemudian hari. Selain itu, prinsip-prinsip fundamental yang diidentifikasi oleh Freud yaitu prinsip konstansi, kesenangan, dan realitas memberikan wawasan berharga tentang bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip ini mengungkapkan bahwa kehidupan psikis manusia merupakan hasil dari konflik antara kebutuhan instingtual, realitas eksternal, dan norma moral yang diterima secara sosial. Semua elemen ini berperan dalam membentuk perkembangan kepribadian yang kompleks. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.